Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore untuk teman-teman semua. Dan yang terhormat, Ibu Dr. Trisobari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis bahan ajar. Halo anak-anak hebat fase D kelas 9 SMP. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Nida. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk memulai petualangan belajar kita hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin kalian mengamati gambar yang ada di layar kalian saat ini. Ya, ini adalah sebuah potret nyata di mana lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Seekor makhluk hidup harus menderita karena kelalaian kita manusia dalam mengelola sampah. Sekarang coba bayangkan jika kalian berada di sana. Atau bayangkan jika kalian memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan ini. Jika kata-kata yang kalian ucapkan bisa menyelamatkan penyu ini dan mengunggah kesadaran masyarakat dunia, apa kalimat pertama yang akan kalian sampaikan? Tuliskan satu kata yang mewakili perasaan kalian saat melihat gambar ini di kolom komentar ya. Nah, kemampuan untuk menyentuh hati dan menggerakkan orang lain melalui kata-kata, itulah yang dinamakan kekuatan dari pidato persuasif yang menjadi topik bahan ajar kita hari ini. Masih bingung, apa bedanya mengobrol biasa dengan berpidato? Coba kalian perhatikan dan bandingkan dua kalimat yang muncul di layar ini. Kalimat pertama, jangan buang sampah plastik ya. Kedengarannya biasa saja dan sering kita abaikan bukan? Sekarang, coba bandingkan dengan kalimat kedua. Rekan-rekan sekalian, bayangkan bumi kita tenggelam dalam lautan plastik. Maukah kita menjadi generasi yang merusak atau kita mau menjadi generasi penyelamat? Mari berhenti menggunakan plastik sekali pakai sekarang juga. Nah, mana kalimat yang lebih membuat hati kalian tergetak dan ingin langsung bertindak? Tentu kalimat kedua bukan? Itulah rahasia besar yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana menyusun kalimat yang memiliki daya pengaruh tinggi. Anak-anak, untuk mendukung proses belajar kita, Ibu telah merancang sebuah modul ajar bahasa Indonesia fase D untuk kelas 9 semester ganjil dengan materi pokok teks pidato persuasif. Modul ini dirancang khusus menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan Deep Learning. Nah, pembelajaran kita akan berfokus pada 3 aspek utama. Mindful atau kita sadar penuh akan tujuan belajar kita. Meaningful artinya pembelajaran ini akan sangat bermakna dan aplikatif untuk kehidupan nyata kalian. Serta joyful, di mana proses belajar dikemas secara menyenangkan dan santai. Melalui modul ini, tujuan pembelajaran kita ada 2 hal esensial. Pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif secara akurat dan kolaboratif. Kedua, kalian akan dibimbing secara mandiri untuk mampu menyusun teks pidato persuasif yang utuh bertema lingkungan hidup dengan tata bahasa yang benar dan juga sistematis. Mari kita masuk ke tahap pertama, yaitu mindful learning. Di dalam modul yang sudah Ibu bagikan, silakan kalian buka halaman pertama yang memuat contoh teks pidato persuasif. Mari kita baca bersama dengan penuh perhatian dan kesadaran konsep. Sembari membaca, silakan gunakan teknik highlight atau pensil warna kalian untuk menandai bagian penting.
Perhatikan teks tersebut. Struktur pidato persuasif yang esensial itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Bagian paling atas dinamakan pembukaan. Di sini terdapat salam pembuka, ucapan penghormatan, dan pengantar materi. Coba lihat garis penanda kuning yang muncul di layar ini. Itu adalah bagian pembukaan dalam teks pidato tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua yang merupakan jantung dari pidato, yaitu isi pidato. Bagian inilah yang memuat fakta, data, argumen, dan alasan logis mengapa kita mengajak penonton melakukan sesuatu. Terakhir, di bagian paling bawah ditutup dengan penutup pidato yang berisi kesimpulan, permohonan maaf, harapan, dan salam penutup. Runtut dan berkesinambungan sekali, bukan? Tidak hanya struktur, sebuah pidato persuasif memiliki ciri kebahasaan yang khas yang membuatnya mampu mempengaruhi pembaca. Ciri pertama adalah adanya kalimat ajakan. Biasanya ditandai dengan kata-kata khas seperti mari, ayo, atau akhiranlah, seperti jagalah. Ciri kedua adalah penggunaan kata emotif, yaitu kata-kata yang bisa membakar semangat atau menyentuh perasaan emosional audiens. Contohnya, kata tenggelam, penderitaan, atau generasi penyelamat. Dan ciri ketiga adalah penggunaan kata konotatif dan kiasan agar penyampaian tanggapan terhadap isu lingkungan terasa lebih etis dan estetik. Nah, dengan mengidentifikasi hal-hal esensial ini, kalian secara mandiri telah berhasil menemukan konsep dasar teks pidato persuasif. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu joyful learning. Pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang menyenangkan. Di kelas nyata nanti, kalian akan ibu bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil secara santai dan kolaboratif. Setiap kelompok akan mendapatkan teks pidato yang berbeda di dalam LKPD untuk dianalisis bersama teman sebangku kalian. Setelah selesai berdiskusi, perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan cara yang kreatif. Ibu akan memberikan umpan balik positif dan apresiasi tinggi untuk setiap kelompok yang aktif. Kelompok lain juga bisa memberikan tanggapan ringan seperti menyebutkan kalimat mana yang menurut kalian paling kuat atau paling keren dari hasil kerja kelompok temanmu. Seru sekali kan? Tahap inti yang terakhir adalah meaningful learning, di mana ilmu yang kita pelajari harus bermakna dan berdampak. Secara mandiri, kalian akan belajar menyusun teks pidato persuasif utuh bertema lingkungan hidup, khususnya fokus pada isu pengurangan sampah plastik di sekolah kita. Ibu akan membimbing kalian langkah demi langkah yang sudah tertera rapi di modul ini. Dimulai dari memilih topik yang spesifik, menyusun kerangka teks dari pembuka hingga penutup, lalu mengembangkannya dengan kosakata baru yang kaya. Setelah teks kalian selesai, kalian akan mempraktikkan pidato tersebut secara lisan. Di akhir proses ini, tanyakan pada diri kalian, apa pesan terdalam yang ingin saya sampaikan melalui pidato saya? Dan bagaimana kata-kata saya ini bisa membawa perubahan nyata di sekolah kita?
Luar biasa sekali pembelajaran kita hari ini. Mari kita lakukan refleksi bersama. Apa hal baru yang paling melekat di pikiran kalian tentang pidato persuasif hari ini? Bagian aktivitas mana yang paling kalian sukai? Dan apakah ada kesulitan yang kalian rasakan saat merancang kerangka pidato tadi? Ingat ya anak-anak, pidato persuasif itu bukan sekedar tentang berani maju dan berbicara di depan umum secara lantang, tetapi tentang bagaimana kita menyampaikan sebuah kebenaran dan pesan positif secara etis dan logis untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Untuk mengukur pemahaman kalian, rencana evaluasi pada modul ajar ini sudah Ibu siapkan dalam bentuk tes tertulis berupa soal uraian, lembar observasi, sikap selama diskusi kelompok, serta tes lisan berupa unjuk kerja penampilan pidato persuasif kalian di depan kelas pada pertemuan berikutnya. Sebagai tindak lanjut dan pengayaan di rumah, silakan secara mandiri kalian mencari satu contoh video pidato persuasif di YouTube. Lalu, amati bagaimana tokoh tersebut memengaruhi audiensnya. Baik, mari kita tutup kelas simulasi pembedahan modul ajar teks pidato persuasif berbasis pendekatan deep learning ini dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatian dan semangat luar biasa dari anak-anak sekalian. Serta terima kasih kepada Ibu Dr. Teti Sobari, MPD. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pemaparan proyek UAS ini. Saya, Ninda Nur Aulia, pamit undur diri. Salam sehat, salam literasi, dan selamat bekerja untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.